pengagungan terhadap akal. Jadi orang-orang yang mendalami ilmu kalam, mereka berafiliasi kepada aliran Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah nanti ujung-ujungnya ke liberal. Itu Pak. Liberal, mengagungkan akal. Hilang dalil Quran itu hapus logika. Jadi pendapat ulama yang dipakai yang dia berdasarkan hadis ada lagi yang dipakai Biar ada bacaannya, nyata ada bacaannya. Sangat berbahaya. Cuman yang kita tidak pahami dan tidak mengerti kenapa ini dijadikan masuk kurikulum perguruan tinggi Islam, termasuk juga diajarkan di pondok pesantren. Bagian daripada sekularisme. Masuk. Ini Ustaz, sebelum berlanjut, anak yang tanya. Saya pernah mendengar beberapa teman dan dia itu katanya belajar ilmu tasawuf itu terlalu tinggi, katanya bisa stres. Ini gimana Mas? Ya, betul. Gila. Betul, karena tasawuf itu kan menyimpang. Belajar sesuatu yang menyimpang, sebenarnya stres. Iya. Ada heran. Berapa orang kita? Iya. Betul Pak. Tapi ada bukunya banyak. Itu memang bukunya yang bacanya apa? Misalnya tasawuf itu sendiri banyak kayaknya alirannya Pak. Nanti masuk tarekat ya. Tarekat itu kan jumlahnya banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Ada Naqsabandiyah, Syadziliyah, Rifaiyah, Samaniyah, Tijaniyah. Ya, itu tasawuf tarekat. Nah, begitu banyaknya tarekat, kemudian NU atau Nahdlatul Ulama membuat suatu kriteria. Ada tarekat yang bisa diterima dan ada yang tidak bisa diterima. Yang bisa diterima itu kemudian masuk dalam suatu organisasi atau jam'iyah, namanya Jam'iyah Thariqah Nahdiyah Mu'tabarah. Jam'iyah Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah. Bahasa kita perkumpulan atau organisasi tarekat yang legal di bawah NU. Kebanyakan itu yang tariko tasawuf itu banyak orang nadihin dan pernah saya menemui seperti itu. Ya, karena memang itu Pak, sepertinya Jam'iyah Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah ini undergo daripada NU. Ya. Tarekat As-Salawatiyah itu. Nah, saya As-Salawatiyah ini nggak tahu apakah masuk dalam tarekat Mu'tabarah yang dianggap legal oleh NU itu atau tidak ya. Kalau seperti Rifaiyah, Tijaniyah, Qadiriyah, kemudian Samaniyah itu masuk. Itu bahkan malah mengakui. Itu bisa diakses Pak, ada websitenya mereka. Memang canggih. Ada websitenya. Ada apa nih? Aktus kena di Facebook aliran apa namanya. Jadi ini yang begitu membenci dengan Wahabi, begitu membenci dengan Salafi. Jadi apa-apa gabungan dengan Arab Saudi itu di apa namanya disambatinya mana? Ada websitenya gitu ya. Jadinya menamakan dirinya gerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini umpamanya buat Wahabi menolak tidak boleh kan, umpamanya kan meminta apa kan sesuatu dengan orang yang sudah mati. Itu ditentang keras olehnya, yang menyatakan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Jadi tidak benar Tuhan yang bersemayam di as, macam-macam. Ya, tadi Mas masih ada kontaknya. Jadi kalau itu bahwa yang mengajar dalam pen itu harus supaya
wali. Gimana Ustaz? Nah, itu. Mengaku dirinya wali. Iya, gimana? Pengertian wali disebutkan secara tegas dalam Al-Quran. Definisinya tegas sekali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dalam surat Yunus, surat Yunus ya. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa para wali Allah, awliya Allah, la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun, mereka tidak merasa takut, tidak pernah merasa takut. Wa la hum yahzanun, dan tidak pernah bersedih. Apa beda takut dengan sedih? Takut menghadapi masa yang akan datang, sedih menyedihkan sesuatu yang telah lalu, merasa sedih terhadap sesuatu yang telah terjadi. Nah, siapa mereka ini? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan bertakwa Selalu. Jadi kemudian disebutkan dalam ayat lain, in awliya'uhu illal muttaqun, sesungguhnya para wali Allah adalah orang-orang yang bertakwa, al-muttaqun. Jadi semua orang bertakwa itu wali Allah. Dengan berdasarkan ayat ini, maka para ulama katakan setiap orang yang beriman, Ibnu Taimiyah katakan kullu mu'minin waliyun, setiap mukmin adalah wali. Setiap mukmin adalah wali. Jadi kriteria jelas, iman wat taqwa, al-iman wat taqwa, iman dan takwa. Kita tidak boleh mengklaim diri kita atau si A si B bahwa adalah wali, karena masalahnya adalah masalah hati. Siapa yang tahu si A si B itu beriman dan bertakwa? Ya kita berbaik sangka saja ya. Setiap orang yang kita lihat baik adalah wali. Memang di dalam ajaran tasawuf, wali itu didefinisikan sebagai orang yang memiliki karomah. Karomah dalam pengertian, dalam definisi sufi itu sendiri. Dalam arti apa? Memiliki hal luar biasa yang tidak terjadi pada manusia umumnya. Ya, itu definisi sufi terhadap karomah. Jadi apabila ada orang memiliki kemampuan untuk katanya punya indera keenam, bisa menebak isi hati orang lain, maka dia disebut wali. Dukun wali ya. Bisa menebak hati orang. Ya. Ya. Bisa mengetahui perkara-perkara gaib, dia wali. Ini definisi yang telah menyimpang. Kalau ini masih ada konteksnya pasal tadi, bahkan guru menyampaikan kepada makmumnya di masjid Sabil Mutadin, itu pesannya nanti kalau dibawa buku dari Madinah setelah pulang haji, tolong jangan dibaca, dibakar saja. Nah, ini guru menyampaikan ke makmumnya gimana antara guru dan makmumnya ini baca hukumannya? Dan saya pernah mendengar kan langsung guru siapa nih, Ahmad Bakri menyampaikan Sabil Mutadin. Itu berat untuk menyebelah statement. Pemerintah Saudi Arabia begitu peduli dengan masalah dakwah. Ya. Kepedulian mereka terhadap masalah dakwah, penyebaran Islam ke seluruh dunia luar biasa. Termasuk perhatian mereka terhadap ilmu. Terbukti dengan di Saudi Arabia didirikan beberapa perguruan tinggi yang disediakan untuk orang-orang yang ingin memperdalam agama, wabil khusus di Mekah dan Madinah.
tapi yang paling banyak di Madinah. Ya. Jadi informasi yang sampai ke kita pada waktu itu Raja Faisal almarhum berkunjung ke sebuah negara di Afrika. Beliau melihat dan prihatin melihat kaum muslimin di sana yang terutama para pemudanya yang tidak sekolah, yang tidak bisa melanjutkan pendidikan. Sementara kondisi umat, kondisi masyarakat sangat memprihatinkan. Lalu beliau tergerak untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi Islam yang menampung orang-orang asing. Maka didirikanlah Universitas Islam Madinah. Itu sudah sangat tua karena semenjak beliau masih hidup. Kemudian dan sampai sekarang memang Universitas Islam Madinah adalah salah satu atau satu-satunya perguruan tinggi Islam di Saudi Arabia yang disediakan untuk orang-orang asing. Sementara yang lain itu tidak banyak. Seperti di Mekah ada namanya Universitas Ummul Qura. Salah satu alumninya adalah ketua PBNU sekarang, Syed Akil Siraj. Itu jebolan dari Universitas Islam Ummul Qura. Universitas Ummul Qura di Mekah Al-Mukarramah. Ya, dari Mekah. Itu Syed Akil Siraj. Nggak tahu kenapa kemudian beliau punya pemikiran yang kayaknya cenderung liberal ya. Seperti ULIL. ULIL itu dari Libya, Tamatan Libya. Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab di Jakarta milik pemerintah Saudi Arabia. Kakak kelas saya. Saya nggak ngerti kenapa kok jadi liberal. Dari Libya itu asli. Kakak kelas. Memang anak orang cerdas sekali dia. Nah jadi begini Pak, kepedulian atau perhatian yang luar biasa pemerintah Saudi Arabia terhadap dakwah, maka dan Saudi Arabia secara tegas ya mengatakan di berbagai forum-forum resmi bahwa mereka adalah pelanjut atau penerus dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudian disebut Wahabi. Nah, jadi dengan semangat dan yang luar biasa itu mencetak tidak sedikit buku, jumlahnya jutaan. Kenapa? Coba setiap jemaah haji itu dapat dari berbagai negara, diterjemahkan ke berbagai bahasa, sehingga kemudian dibagikan secara gratis ya, buku tauhid termasuk juga hadis ya, hadis Arba'in Nawawi itu ada banyak sekali buku tauhid dan lain sebagainya. Beberapa eksemplar gitu, saya pernah lihat sendiri bukunya dan bagus, cetak dengan cetakan yang bagus. Nah ini memang itu buku-buku itu berisi ajakan atau dakwah kepada tauhid, murni tauhid, ya. Islah, perbaikan. Saya tidak mengerti kenapa orang dilarang membaca buku-buku ini, dan saya tidak mengerti kenapa buku itu harus dibakar gitu. Bahkan sumbernya dari Madinah. Saya tidak mengerti. Dan di beberapa waktu yang lalu, Majalah Sabili pernah baca Majalah Sabili Pak. Majalah Sabili pernah menulis satu berita tentang gerakan Salafi. Mungkin dari Mas yang sebelum bakar tadi mungkin takut kalau makmum nanti takut habis dan menyampaikan itu mungkin ya memang kalau ada kepentingan di situ ada kemungkinan walau ya. Jadi Majalah Sabili beberapa waktu yang lalu pernah menulis satu berita ya, berita utama tentang gerakan Salafi. Kemudian salah seorang reporter Majalah Sabili mewawancarai ketua PBNU